Mari kita baca 2 Petrus 1 ayatnya yang pertama sampai 15. Saya hanya bagi 12 ayat karena 13-15 itu motivasi Paulus dalam memberitakan. Saya baca ayatnya yang ganjil bersama semua rekan-rekan pria dan perempuan membaca ayat yang genap bersama istri saya. Saya nggak tahu juga di mana istri saya. Saya hanya mengatakan istri saya ada di sini. Triawan tadi tanya, kakak ada di mana? Saya bilang ada. Di mana? Saya nggak tahu. Memang ciri khasnya dia selalu main belakang. Tidak mau tampil. Dia stres kalau tampil. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka karena kuasa ilahi telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Justru karena itu kamu harus berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri keturunan, dan kepada keturunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu adalah tetapi barang siapa tidak memiliki semua itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dari Tuhan makin teguh, sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semua itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuh ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuh ini, sebagaimana yang telah dikatakan kepadaku Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergian itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Nah, saya tidak tahu, tadi saya melihat Pak Karapak mestinya ada ya sharingnya, mungkin nanti ya. Sewaktu saya mengadakan research mengenai student movement di Indonesia, saya tulis surat kepada beliau. Waktu itu kalau tidak salah beliau di Washington. Saya berkata saya lagi di Trinity College. Salah satu yang saya kerjakan adalah church history paper. Tapi saya pilih Asian student movement in Asia. Nah, saya pilih salah satu perkantas. Nah, sebagai pendiri, apa yang menjadi visi dan misi? Begitu. Nah, saya bersyukur ditulis waktu itu, kalau nggak salah posisi beliau sekjen Parposda, ditulislah surat, tulis tangan. Salah satu yang masih saya ingat jelas adalah dia mengatakan kerinduan kita adalah supaya di kampus-kampus kita ingin melihat kelompok-kelompok yang berdoa dan mempelajari Alkitab. Makanya perkantas atau university dikenal sebagai student movement. Tapi tidak hanya itu, ada kalimat supaya kelak
kita mendoakan melihat barisan alumni yang menjadi garam dan terang di seluruh bidang kehidupan. Garam dan terang, atau sering diganti menjadi berkat. Nah, itulah sebabnya saudara terkasih, saya bersyukur setelah 42 tahun, memang kalau kita teropong sekarang, kampus-kampus itu banyak kelompok-kelompok berdoa. Waktu saya menginap di Universitas Kristen Petra, Surabaya, itu menarik sekali. Waktu saya mau naik ke atas tangga, saya melihat kelompok-kelompok. Itu ngapain tuh? Saya bilang sama Bejo, itu dosen agama. Dia berkata, itu bang, lagi itu KTB. Oh gitu ya? Sebebas ini kan? Loh, bang, ini kan sekolah Kristen. Langsung saya pikir, iya juga ya. Iya juga ya. Lalu saya pikir, Tuhan, biarlah UKI juga seperti itu. Dikala itu UKI sering terdengar berantem, berkelahi. Itu saya doakan. Dan kita ada di UKI ini, doakan. Kita bersyukur UKI makin berkembang secara fisik. Lihat gedung bangunannya. Tapi tidak cukup fisik, mesti muncul kepada hal rohani. Bersyukur banyak sekali kelompok-kelompok. Dan kalau dikatakan kita mau melihat barisan alumni yang menjadi garam dan terang di berbagai bidang. Oh, ini sering saya coba renungkan. Setelah 42 tahun berkantas, alumni seperti apa yang dihasilkan? Mungkin ada di antara kalian yang kecewa, tapi ini yang saya sukai dari teologi liberal. Teologi liberal berkata, ada kebenaran, ada kejahatan, tetapi kebenaran melampaui kejahatan. Ultimately, finally, akhirnya kebenaran akan tampil ke permukaan. Itu pemahaman teologi liberal. Makanya bagi mereka, datanglah kerajaanmu, itu the golden age of the church. Itu akan terjadi di bumi ini, kata mereka. Meskipun saya melihat makin lama kelihatan dunia makin busuk kok. Tapi apa saya kurang memakai kacamata dia ya? Lihat hal yang positif, lupakan hal yang negatif. Nah, kalau kita melihat hal yang positif, oh, bersyukur sekali. Saya lihat tadi Pak Susilo atau Bang Susilo. Ini salah satu alumni berkantas dari ITB. Kalau alumni berkantas, kalau dibina, alumnus singular, alumni jangan. Kalau alumnus berkantas dibina sejak mahasiswa dan jadi businessman, seperti apakah orangnya? Lihatlah Susilo. Tepuk tangan. Kalian dengar tadi kalimatnya? Accountability keuangan. Saya tidak sebut Bang Peter, sebab Bang Peter masih kalah senior dari Pak Susilo. Cuman Bang Peter seperti seusia dengan kita. Itu karena anugerah yang dialaminya. Sebenarnya cukup jauh. Makanya saya berkata, jangan kalian kira Bang Peter itu sama seniornya dengan Lulis Manjuta. Bukan. Waktu kita dulu teriak-teriak di kampus, Bang Peter duduk seperti kalian baik-baik mendengar. Tapi memang setelah kita lihat ada orang seperti Pak Susilo, generasi di bawahnya, kita melihat seperti Bang Peter. Kita doakan dia bisa sampai kepada direktur BI. Amin. Mau doa? Oh, itu doa saya. Kita mau melihat alumnus berkantas. Kalau dia bisnismen, produknya seperti apa? Kalau dia pegawai negeri, produknya seperti apa? Kalau dia menjadi hamba Tuhan, produknya seperti apa? Nah, saya bersyukur anugerah Tuhan. Kemarin kita makan siang bersama staf tertentu yang dapat karunia khusus. Tidak semua diundang. Saya begitu saja. Tidak semua saya undang. Hanya orang tertentu. Yang lain memang dibawa, tapi urusan yang bawa lagi. Tetapi saya orang ini, supaya yang diundang merasa memang dia khusus. Kalau dia tidak merasa khusus, dia salah.
Kita masuk surga pun khusus. Kalau menghayati itu, baru mengerti banyak hal-hal yang sifatnya special is special, general is general. Nah, saya berkata, kalau kalian lihat seperti apa sih perkantas kalau berkeluarga, saya berkata, tentu kalian kenal Ruli Simanjuntak dan Maria. Maria dari mahasiswa, mereka dibina, lalu serseran ya, lalu jatuh cinta, lalu menikah, lalu beranak pinak, dan sekarang Pak Ruli atau Bang Ruli sudah pensiun. Dia sampai kepada Deputy Director PLN dan bersih, tidak ada cacat. Itu sebabnya ketika ada informasi berkata si ini baik, saya tanya Ruli, baik atau tidak? Tidak, dia munafik. Banyak bohongnya. Kalau Tuhan berkenan masuk penjara itu sebentar lagi. Saya bilang, kalau gitu kita doain supaya masuk penjara ya. Ya, saya percaya. Atau lihatlah, bukan hanya Rulinya, lihat anaknya. Anaknya salah satunya siapa? Ada yang alumnus MIPA, lalu dapat beasiswa di Paris. Ada alumnus apa itu si Daniel, alumnus apa? Nanyang itu alumnus Daniel. Ada seperti itu. Kita tinggal nunggu anak kita menikah, habis itu kita nikahkan. Nah, kalau itu kan udah urusan dia. Tapi dari mahasiswa dibina, menikah, punya anak dipercayakan kepadanya seperti apa anaknya, itu dia. Ada lagi Sunario, Dr. Sunario, ahli perkapalan di UI, kandidat guru besar juga. Lihat itu, usia sebenarnya sudah harus pensiun kalau diambil 55, mungkin sekarang umur dia 58,5 mau 59. Itu bagus. Tidak ada dosen di UI yang bisa tunjuk jari dia negatif. Kalau misalnya terpanggil jadi hamba Tuhan, seperti apa? Lihat Thaddeus Munadi, alumnus dari UKI, Fakultas Teknik. Dia juga kenal di kampus, serseran di kampus, lalu nikah, lalu dapat anak. 3 anaknya, 3 apa 4? 3 ya? 3 anaknya, 3-3-nya dokter. Salah satu staf perkantas. Ada Priska? Mana kau Priska? Mana? Angkat tangan. Puji Tuhan. Coba berdiri kau Priska. Coba berdiri kau. Coba orang kenal. Mari kita tepuk tangan. Oh iya, puji Tuhan. Kalau mau saya teruskan diayatkan. Puji Tuhan. Makanya saya berani berkata pada saat ini, serahkan diri, dibina dalam pelayanan perkantas ini. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, lurus, ikuti apa saja yang dikatakan, maka hidupmu seperti apa. Kau boleh pegawai negeri seperti Pak Ruli, Pak Sunario, atau kau boleh pegawai surga seperti Pak Thaddeus atau MS yang berdiri depan kalian. Oh, kami berempat satu KTB. Kami satu KTB. Dan itu doa kami sejak kami ber-KTB. Kami berkata, tidak jadi soal pendeta atau tidak pendeta. Yang pasti hati kita melekat erat, punya ambisi tunggal, hanya Yesus Kristus. Salah satu ayat hafalan kami yang sering dinyanyikan oleh Kak Lilin. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku, batinku, my inner being and my outer being, sekalipun itu habis lenyap. Dia berkata apa? Gunung batu pun
tetaplah Allah selama-lamanya. Easy to say, easy to memorize, but as the time goes on, you are being tempted, not easy to remain faithful. Oh ya, doakan kami, doakan Pak Susi, doakan jelas, supaya kami bisa menyatakan kepada adik-adik semua bahwa kita bicara visi dan misi Perkantas bukan bohong. Kita mau menghasilkan generasi yang sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Allah.